Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bung Wira. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel Bung Wira. Mudah-mudahan kedepannya Bung Wira bisa banyak melakukan penjelasan-penjelasan lagi tentang komputer. Di sini Bung Wira akan menjelaskan tentang Microsoft Word seperti Bung Wira pada video sebelumnya. Bung Wira sudah janjikan untuk menjelaskan Microsoft Word. Di sini akan masuk ke modul 1 ya teman-teman. Modul 1 untuk pembahasan Microsoft Word. Kedepannya nanti ada modul 2, modul 3 di Microsoft Word juga sampai kita selesai membahas Microsoft Word ini. Untuk yang pertama, modul 1 apa saja sih yang ada di dalam modul 1 ini? Berikut penjelasannya. Di modul 1 ini ada yang pertama bagaimana apa saja sih menu-menu yang ada di Microsoft Word ini, ya menu-menu yang sering digunakan untuk melakukan pengetikan di Microsoft Word. Nanti saya jelaskan. Tidak semua, tapi tidak semua kita pakai maksudnya. Tapi saya jelaskan apa saja yang paling sering kita pakai dan yang jarang kita pakai. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana mengetik di Microsoft Word supaya bagus, ada alenianya, rata, kemudian rata kanan, rata kiri, kemudian tidak ada spasi apa namanya pokoknya rapi lah dalam penulisannya itu seperti apa, terutama penulisan surat ya sering sekali kita dapati bencot-bencot dalam melakukan rata kanan rata kiri ataupun penulisan nama, kemudian alamat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat tabel di dalam sebuah Microsoft Word tersebut. Oke, kita langsung saja ya, lanjut. Kita pertama kali kita buka Microsoft Word ya, baik Microsoft Word 2013 atau 2016, 2007 atau 2010 terserah. Yang pasti Microsoft Word sebenarnya sama aja, cuman beda tampilan aja. Pertama kita buka ya. Oke, bedanya di sini kalau Microsoft Word 2010 mungkin belum ada ya. Microsoft Word 2013 dan 2016 akan ada ini. Pemilihan gini. Cuman ini semua jarang dipakai sih, tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa. Lebih mudah, ada kalender, ada sertifikat dan sebagainya. Di sini kita langsung ke blank dokumen ya. Blank dokumen. Nah, tampilan awalnya seperti ini, kita atur dulu 100% ya ini. Ya, 100%. Hal pertama tadi modul 1 yaitu pengenalan-pengenalan yang ada di menu-menu ini ya. Menu-menu yang ada di atas ini. Ini banyak sekali menu-menunya buat apa saja sih ini menu-menunya ya. Oke, saya jelaskan. Dalam Microsoft Word di sini ada file ya. Kemudian ada home, ada insert, ada design. Desain ini pada Microsoft Word 2007 kayaknya belum ada ya. Untuk 2010 ke atas kayaknya sudah ada. Di sini ada desain, di sini ada pack layout, kemudian ada reference, ada mailing, ada review dan view. Oke. Pertama sekali adalah file. Apa saja sih di dalam file ini? Di dalam file ini ada info, new, open, save, save as, print, share, export, kemudian ada close, account, dan option. Nah, hampir semuanya sih hampir sama. Saya hampir lupa kalau yang 2007 itu seperti apa karena jarang saya gunakan sudah lama sekali ya. Di sini file itu bisa untuk info. Info itu berarti yang kita tulis nanti apa saja sih, size-nya berapa, pack-nya berapa, kemudian apa lagi nih. Nah, pokoknya penjelasan-penjelasan yang ada di properties lah pokoknya. Kemudian ada protect dokumen, inspect dokumen, version,
Ya, ini protect dokumen udah tahulah dari kelihatan dari tulisannya, yaitu mengamankan dokumen dengan password biasanya. Kemudian ini ada inspect dokumen, maksudnya itu apakah sebelum dipublish itu biasanya kita cek dulu apakah ada yang salah dalam penulisan, bukan penulisan, apakah ada yang salah dalam propertiesnya, maksudnya ditulis oleh siapa, kemudian ya yang itu gitulah pokoknya yang sebelum dipublish itu. Tapi jarang digunakan sih ini jarang digunakan dalam pengetikan biasa. Kemudian ada new ini maksudnya adalah new dokumen. Kita misalnya sudah ngetik, kemudian kita mau buka baru, bisa juga menggunakan new. Kemudian ada open, kita coba cepat ya karena ini supaya enak, cepat dan jelas. Di sini ada open, kita bisa open apa saja ini. Open dalam file ini, recent dokumen ini maksudnya yang pernah kita buka sebelumnya. Nggak semua, cuman mungkin ada 10 besar, 10 terakhir yang kita buka, dokumen terakhir. OneDrive kemungkinan di 2007 nggak ada ya, 2010 juga mungkin nggak ada. Adanya 2013 dan 2016. Kemudian ada komputer, di sini ada browse. Nah, kita bisa milih apa saja yang kita ingin buka. Artinya data dokumen itu sudah ada, sudah jadi, kita mau buka, itu bisa lewat open. Kemudian ada save. Save ini artinya menyimpan ya. Artinya kita akan menyimpan save. Kita mau nyimpan di mana nih posisinya gitu. Kemudian ada save as. Sama aja sih save dengan save as. Yang membedakan adalah save as adalah misalnya kita sudah melakukan save pada dokumen yang kita buat, kemudian kita mau dokumen ini jangan sama dengan sebelumnya misalnya. Akhirnya kita save as, kita misalnya dokumen yang pertama disimpan di D, kemudian save as kita simpan di E atau di folder lain gitu. Kemudian ada print. Di sini ada print, kita pilih printernya tentunya dengan driver ya. Pastikan drivernya sudah diinstal dulu. Ini printernya, ini offline nih masih karena memang printernya nggak hidup. Kemudian di sini ada print. Nah, maksudnya share, maksudnya share ya. Di sini ada share di 2010 dan 2007 kayaknya nggak ada, 2013 saja sama 2016 ada sudah. Kemudian ada export ini maksudnya kita bisa membuat dokumen yang kita buat itu kita simpan berupa PDF ataupun XPS, sama-sama dokumen, cuman yaitu sudah kita ketahui PDF itu adalah format yang paling aman untuk dibuka oleh dibuka oleh siapapun. Dokumen itu maksudnya tata letaknya tidak berubah ketika sudah di PDF. Kalau misalnya kita simpan dalam bentuk Word, misalnya kita buat pada Microsoft Word 2013, kemudian kita buka di 2007, wah itu kemungkinan formatnya bisa hancur, ya nggak rapi gitu maksudnya. Kemudian di sini ada close, ya kita bisa close. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ke close tadi, kita buka lagi. Kemudian di sini ada home. Di home ini ada paste, cut, copy, format printer, Calibri. Nah, yang paling penting di sini dari semua ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memilih font, kemudian berapa yang harus kita tetapkan, misalnya yang standar 12 ya. Kemudian ininya paling standar Times New Roman. Kemudian yang paling sering kita gunakan lagi adalah mempertebal tulisan, misalnya di sini kita tebal tulisannya, kita blok dulu, kemudian kita break. Oke, lebih tebal. Kemudian bisa dimiringkan juga dan bisa digarisbawahi atau pilih salah satu bisa. Kemudian yang lain ini jarang digunakan. Yang bisa digunakan hanya rata tengah, rata kiri, rata kanan, ataupun rata kanan kiri. Kemudian di sini ada biasanya kita bisa menggunakan simbol-simbol ya. Tapi ini tidak rekomendasi saya untuk digunakan dalam bentuk surat formal karena memang dokumen dalam bentuk surat formal tidak boleh menggunakan simbol ya karena penyebutannya akan sulit.
Jadi kita di sini bisa gunakan dengan angka ataupun huruf kecil ataupun besar ya. Kemudian di sini ada apa namanya, jenjang dalam bentuk apa namanya, urutan ya. Misalnya satu menjelaskan tentang apa, kemudian bawahnya A. Artinya A dan satu itu tidak terpisahkan. A bagian dari satu gitu maksudnya. Ini A bagian dari satu gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini tidak terlalu penting. Di sini tidak terlalu penting. Kemudian di sini ada pemilihan warna dari background ya. Background. Kemudian di sini ada spasi. Jadi kita mau spasi antara atas dan bawah itu berapa? Misalnya 1,5 yang paling sering digunakan adalah 1,15 ya. Nah, itu paling sering. Kemudian ini rata kanan kiri tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah angka maksudnya warna huruf. Warna hurufnya mau warna apa? Warna kuning misalnya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya nih? Nah, ya backgroundnya hampir sama sih sama ini, kami bedanya ini seluruhnya dari sini sampai ke sini, sedangkan ini hanya yang ada tulisannya saja. Oke, kita kembalikan dulu. Kemudian ini ada, kalau di 2007 itu adalah word art, artinya tulisan yang memiliki tekstur yang berbeda daripada tulisan biasa, maksudnya ada bayangan, kemudian ya tulisan-tulisan yang bagus lah misalnya. Dan ini menurut saya saat ini masih digunakan, tapi memang jarang sekali digunakan untuk tulisan-tulisan formal ya, karena tulisan formal tidak mengenal yang seperti ini. Kemudian kita lanjut aja ya, langsung ke insert. Di insert ini adalah insert sesuai namanya, yaitu memasukkan. Artinya kita mau membuat sesuatu. Misalnya kita bisa memasukkan tabel. Kita tabel mau kali berapa nih? Kali berapa? 6 kali 6 atau berapa, itu terserah kita, tergantung permintaan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di bab ketiga ya, tentang modul 1 bab ketiga. Kemudian di sini ada picture. Picture ini maksudnya adalah melakukan input gambar ya, input gambar. Kemudian di sini ada online picture, di 2007 mungkin belum ada. Ini maksudnya adalah kita mengambil gambar dari sebuah website atau dalam sebuah blog dan sebagainya. Kemudian di sini ada insert untuk shape. Shape ini artinya mau kita buat kotak atau buat apa gitu ya, atau panah dan sebagainya, kita tinggal pilih aja mau apa ya. Kemudian di sini adalah smart art. Smart art ini artinya seperti kotak-kotak dalam bentuk apa ya, susunan organisasi misalnya, bisa digunakan untuk smart art. Kita terserah nih mau pakai yang seperti apa smart artnya. Oke, lanjut ke card. Card ini artinya diagram ya. Ini kita akan bahas di modul selanjutnya saja karena terlalu panjang untuk pembahasannya. Kemudian ada screenshot, mungkin di 2010 dan 2007 belum ada ya untuk Microsoft Word-nya. Microsoft Word yang mendukung screenshot ini masih ada di 2013 dan 2016. Kemudian yang lain yang paling penting di sini adalah ini, header dan footer. Oke, maksudnya header dan footer nanti kita jelaskan. Ini digunakan biasanya header untuk menaruh tulisan di atas, artinya melebihi dari batas tulisan, misalnya di sini. Nah, ini header. Kemudian kita bisa menggunakan di sini, klik 2 kali di sini. Nah, ini maksudnya. Wah, nggak mau nih. Kita bisa gunakan di sini dah. Footer, memberi tulisan di bawah. Ini harusnya bisa nih. Oke, lanjut aja lah. Nanti kita jelaskan. Pokoknya ada tulisan di bawah, baik itu halaman atau tulisan atau apa. Kemudian ada new page number. Di sini ada page number, ini penomoran baik di atas maupun di bawah ya. Kemudian
Ini ada text box. Text box itu artinya di dalam kotak ada tulisan gitu maksudnya. Cuman ini jarang banget digunakan bagian sini 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 jarang banget digunakan ya. Nah, ini jarang banget digunakan. Kemudian untuk desain sendiri tidak terlalu banyak sih. Gini-gini aja. Nggak terlalu penting. Kemudian ada pack layout. Pack layout ini kita bisa menggunakannya untuk mengatur margin. Margin artinya batas atas, batas bawah, batas samping, batas kanan kiri maksudnya. Kita margin ini bisa kita atur sesuai yang ada di sini ataupun kita atur sendiri pun bisa. Kemudian orientation. Orientation ini maksudnya kita mau landscape atau horizontal. Vertikal ataupun horizontal maksudnya. Jadi kertasnya maunya seperti apa. Kemudian size. Size ini adalah ukuran kertas yang biasanya digunakan adalah A4. Tapi bisa tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan F4. Untuk penggunaan F4 di sini tidak tersedia ya karena nggak tahu kenapa kalau nggak ada F4, tapi kita bisa menggunakannya dengan cara kita atur sendiri ya. Biasanya ukuran F4 itu apa? Misalnya 21 dengan 33 biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada kolom. Ini biasanya digunakan untuk membagi. Misalnya ada membagi tulisan seperti cerpen atau apa. Dan ini jarang banget digunakan, hanya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Kemudian ada break. Di sini artinya pemisah. Break ini artinya pemisah antara halaman 1 dan halaman 2. Itu tidak berkaitan maksudnya. Misalnya kita ubah di halaman 1, halaman 2-nya tidak berkaitan dengan halaman 1. Artinya seperti halaman. Misalnya halaman 1, kemudian halaman 2 otomatis dia akan otomatis jadi halaman 2 seperti itu dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kita gunakan break, halaman 1 ya halaman 1, halaman 2 kalau kalau kita mau jadi halaman 1, halaman 1. Jadi tidak terkaitan. Kemudian di bawah tidak terlalu banyak sih, ini nggak terlalu penting. Kemudian di sini aja nih. Ini artinya left, right, before, after. Left, right artinya spasi di sini, spacing. Kita tulis di sini kan ada tulisannya ini spacing. Hampir semuanya ada di 2007 sampai 2016. Spacing atas, bawah. Maksudnya spacing ini seperti ini. Misalnya kita ubah. Nah, kita bisa menggunakan spacing ini nih. Nah, gini. Spacing di sini kita bergerak ya. Kemudian right juga bisa bergerak di bagian sini ya. Kemudian before ini artinya sebelum, spacing sebelum, dan after sesudah. Sesudah tulisan misalnya gini. Kita ubah dulu ya. Ininya. Supaya enak dilihat. Jangan lupa kalau merubah ininya harus warnanya kita ubah ya. Ini sebelum misalnya gini, kan sesudah ini. Misal, nah, kita bisa sebelum dan sesudah kita bisa atur ya. Nah, gini. Oke, paham ya. Nanti kita seterusnya ya. Kemudian referen tidak terlalu banyak yang penting di sini, yang sering digunakan tidak terlalu banyak. Kemudian lanjut aja ya kita ke mailing. Di mailing ini biasanya digunakan untuk penyimpanan database. Maksudnya kita edit di Excel misalnya dalam bentuk tabel gitu, kemudian kita sinkronkan ke Microsoft Word. Itu ada di modul sendiri ya, karena terlalu panjang kalau saya jelaskan. Artinya itu aja. Kita ubah di Excel, di Word-nya otomatis terubah. Gitu. Kemudian ada review. Di review ini juga tidak terlalu banyak yang harus kita pahami juga. Nggak paham juga nggak apa-apa sih.
Kemudian di sini ada view. Nah, di view ini kita bisa lihat di zoom. Kita zoom. Nah, ini zoom, tingkat zoom yang ada di sini ya, maksudnya. Ini hanya view sesuai namanya untuk penglihatan saja. Kemudian di sini ada ruler. Kita terserah bisa menggunakan ruler atau tidak. Biasanya sih pakai ruler supaya enak. Oke. Untuk bab 1 sekian dulu, kita lanjut ke bab 2 ya. Oke. Lanjut ke bab 2. Di sini kita hapus dulu ya. Kita yang paling pertama itu yang sebelum pengetikan, bab 2 adalah pengetikannya supaya rapi. Itu yang pertama kita atur dulu. Bagian back layout, di sini ada margin. Marginnya kita maunya seperti apa, normal aja ya. Kemudian size-nya seperti apa, kita 4 aja. Kemudian kita atur lagi di sini jenis font. Jenis fontnya maunya apa? Times Roman yang paling sering digunakan atau Bookman Old Style, terserah aja sih maunya seperti apa. Kemudian di sini ada ukuran font. Ukuran fontnya normalnya berapa, terserah Anda. Yang paling normal sih 12 biasanya yang sering digunakan. Nah, setelah itu baru kita ketik maunya seperti apa pengetikannya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah saya atur ukuran kertasnya, marginnya, kemudian fontnya. Fontnya kita new normal aja. New normal. Maaf nih. Times Norman. Kemudian ini ada 12. Oke. Lanjut ke selanjutnya setelah kita back layoutnya sudah, maksudnya size kertas sama marginnya sudah diatur, kemudian kita coba lihat di sini juga jenis fontnya sudah, kemudian ukuran fontnya sudah. Nah, kita maunya rata kiri aja atau rata kanan aja atau di tengah atau rata kanan kiri. Nah, di sini saya merekomendasikan rata kanan kiri dalam penulisan agar tulisan tersebut rapi ya. Jadi kanan dan kiri itu tidak ada spasi sama sekali, maksudnya nggak rata lah antara kanan sama kiri, itu rata semua tulisannya gitu, bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke penulisannya ya, agar bagaimana penulisannya supaya bagus ya. Di sini kita tulis biasa aja, apa aja, misalnya Bung Wira merupakan channel YouTube baru untuk pembelajaran komputer, mudah dan gratis. Oke, di sini kita baikin dulu. Terima kasih atas dukungan yang sudah subscribe dan menonton tayangan di channel ini. Oke, ini ada sebuah tulisan. Di sini saya merekomendasikan, sebenarnya ada dua pilihan dalam melakukan pengetikan agar menjadi bagus. Yang pertama, kita tulis aja dulu apa yang ingin ditulis.
kita ketik dulu apa yang ingin diketik. Masalah rapi atau nggak rapi itu urusan belakangan. Oke. Kemudian yang kedua, ketik langsung dalam bentuk rapi, dan itu hal yang sangat sulit bagi pemula ya. Jadi yang saya rekomendasikan di sini, ketik aja apa yang ingin kamu ketik. Oke. Kemudian baru kita bagusin bagaimana apakah harus pakai alinea atau apakah diberi judul atau kita cari apa dan sebagainya, apa kekurangannya gitu. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi di sini misalnya saya kasih nama ya. Ini yang paling sering, alamat. Kemudian jenis kelamin. Dan sebagainya ya. Ini contoh aja. Nah, di sini agar supaya rapi, saya ingin ngasih judul aja supaya bagus gitu. Nah, kita kasih judul. Nah, di sini kita ubah nih rata tengah. Nah, jadi dia di tengah nih posisinya. Kemudian kita kasih judul Bung Roma, huruf besar semua. Bung Roma, Bung Wira. Wah, maaf. Kemudian di sini kita blok. Setiap ingin melakukan editing, entah merubah warna, merubah ukuran, merubah tebal tipisnya tulisan, memiringkan, semuanya harus diblok dulu ya teman-teman. Kita blok, kemudian kita klik tebalkan, kemudian agak dibesarkan. Nah, di sini fungsi di sini ada besar, ada kecil. Ini bisa membesarkan, nah besarkan tulisan, atau juga bisa langsung ke sini ukuran font ini. Nah, bisa juga. Oke. Saya maunya 24. Oke. Kemudian setelah kita tulis seperti ini, kita bagus ini supaya bagus gimana? Kemudian di sini kita kasih alinea ya. Alinea kita cukup tap aja di keyboard, kita tap. Nah, di situ nanti akan terbentuk sebuah alinea. Oke. Kemudian di sini ada nama, alamat, dan jenis kelamin ya. Di sini kita bisa rapikan dulu. Ini kan nggak rapi nih, antara titik dua alamat, titik dua nama, titik dua jenis kelamin. Nah, kebanyakan itu biasanya yang sering saya temuin ketika susah-susah nih supaya meratakan seperti apa ya, mereka menggunakan spasi. Nah, inilah yang membedakan. Kalau menggunakan spasi itu kadang rata, kadang enggak. Nah, kemungkinan ratanya itu kecil banget. Bisa saja itu persekian mili tidak rata dan sebagainya. Nah, di sini saya memberikan contoh ini supaya kalian semua jangan pakai spasi ya. Jangan pakai spasi seperti ini nih. Spasi gini, diratain gini. Nah, ini saya tidak rekomendasi sama sekali nih. Diratain gini, nah. Saya tidak rekomendasi untuk meratakan seperti ini. Memang cepat, tapi hal itu sangat-sangat gimana gitu, tidak bagus gitu. Menurut saya, orang yang tidak bisa komputer lah anggapannya. Nah, kita jangan sampai meratakan yang seperti itu. Sebenarnya dalam meratakan ini sebenarnya cukup cepat kalau sudah tahu ya. Nggak perlu pakai spasi-spasi seperti itu, karena itu akan mengganggu ya. Jadi di sini kita blok dulu gini, kita blok, kemudian kita tarik di sini, terserah aja di angka mana saja. Kita tarik di sini, tab, ada angka hitam muncul. Nah, di situ kita mau taruh di mana? Di sini nih, titik 2-nya misalnya. Nah, kemudian baru kita tap. Kita tap, kita tap. Lebih cepat, lebih simpel, dan pasti lurus ya. Ini pasti lurus. Nah, kemudian baru kita ketik nih namanya siapa, Jainal misal. Nah, kemudian alamatnya di mana, Jalan Jeruk. Oke. Kemudian jenis kelaminnya apa, laki-laki. Oke. Nah, baru kita seperti itu ya. Lebih enak, lebih mudah dalam hal ini. Nah, kenapa ini saya katakan ini rata kanan kiri? Nah,
Nah, supaya jika rata kiri seperti ini. Nah, kan nggak bagus nih rata kiri. Kirinya aja yang rata. Kalau rata kanan apalagi? Kanannya aja yang rata, kirinya nggak rata. Kalau rata tengah, kanan kiri nggak rata, ke tengah aja. Jadi makanya kita pakainya rata kanan kiri. Oke, jadi di sini lebih enak dilihat ya. Oke. Dalam penulisan seperti itu, oke. Ini sudah paham ya dalam menggunakan alinea, kemudian membuat judul, rata kanan kiri, kemudian meluruskan titik dua. Ini semua sudah paham ya. Saya rasa seperti itu sudah cukup mudah lah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya yang biasanya dalam penulisan itu adalah apa namanya ya? Dalam penulisan, oh ya, di sini kita bisa misalnya kepada yang terhormat, biasanya nih kepada YTH ya, biasa aja ya. Misalnya Bapak Jainal dalam hal penulisan surat ya. Kita tulis aja dulu. Kita tulis aja ya di sini dulu di tempat. Nah, masalah merapikannya gampang. Ini D-nya biasanya kecil ya. Oke. Kita blok dulu ini. Nah, kemudian spasinya harusnya dia betul ya. Kemudian kita tarik nih ke sini. Biasanya sebelah kanan ya ini posisinya biasanya. Oke. Kemudian kita tap satu-satu ya. Tap. Ini posisinya posisi di sini saja dulu. Kemudian tempatnya kita tarik ininya. Oke, di sini kayaknya terlalu jarang ya. Lebih baik kita atur dulu. Ini sudah pas satu. Sebenarnya yang salah di sini pasti. Nah, afternya ini seharusnya 0 aja. Nah, 0 aja ya. After. Nah, posisinya di sini after. Before after. Oke, di sini sudah jelas ya. Kepada yang terhormat Bapak Jainal di tempat. Misalnya aja ini. Jadi nggak perlu pakai spasi ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut saja langsung ke bab 3, pembuatan tabel. Oke, dalam pembuatan tabel kita yang harus kita lakukan adalah insert saja. Kita mau jenis tabelnya seperti apa, itu nanti. Yang paling penting adalah row berapa kotak di atas dan kotak di samping. Misalnya 5 kali 2 atau 3 kali 4. Nah, terserah aja. Ini saya coba 4 kali 4 aja dulu ya. Oke. Misal di sini biasanya sih nomor ya. Kemudian nama. Kemudian ketik aja dulu kelas misal. Kemudian di sini nilai. Misalnya saja. Kemudian baru tuh kita edit. Nah, nomor biasanya kan cukup pen kecil aja ya. Nah, cukup segini kita atur, kita tarik. Oke. Nama segini aja. Oke, kelas, nilai. Nah, jadi seperti ini kita ratakan tengah aja karena ini tabel ya. Jadi ini judul, jadi kita agak tebalkan, kemudian kita rata tengah. Oke. Baru kita coba ini 1 ya, 2, 3. Kita jadikan rata tengah juga. Oke, di sini kita atur rata tengah. Kemudian bisa di sini namanya Bung Wira. Kemudian di sini namanya Jainal. Kemudian di sini namanya Joni. Kelas 2A 3B atau 2A. Ya, nilainya misalnya 80, 70. Ini
kita ratakan kiri aja, kalau yang ini sampai sini kita ratakan tengah supaya terlihat rapi. Oke. Nah, dari sini kelihatannya sudah bagus nih. Tapi sebenarnya ada yang kurang. Di sini sebenarnya kita kasih warna saja. Warnanya caranya adalah layout. Desain. Mana ya? Layout atau desain? Lupa saya. Layout kayaknya ya. Layout kita kasih warna misal abu-abu. Nah, jadi lebih keren atau gimana. Kemudian di judul kita besarin 16 misal. Nah, jadi lebih terlihat di judul juga sama di sininya juga terlihat. Nah, kemudian yang jadi masalah, bagaimana caranya kalau misalnya kita terlanjur sudah membuat 4x4 nih. Ternyata ada siswa baru 5 orang tambahan atau 2 orang tambahan. Kita cukup tinggal blok sini, tek 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 tek. Kita blok, kemudian klik kanan, insert. Kita lihat panahnya. Nah, ini panahnya ke bawah 2 tek. Langsung 2. Kalau kita blok 3 ya 3 ke bawahnya. Jadi kita tinggal tambah aja. Nah, kemudian sudah tahu ya caranya nginset. Nah, tinggal dirapi-rapiin aja. Tadi sudah saya contohkan tuh cara ngerapiinnya. Nah, kemudian di sini kelemahan dari Microsoft Word ini dalam pembuatan tabel yaitu dia tidak bisa menjumlah langsung, dia tidak bisa menggunakan rumus langsung otomatis, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian, persenan, dan sebagainya. Kita harus mengetik secara manual. Oke, itu kelemahannya. Cuman boleh saja digunakan, tapi kalau untuk tabel kebanyakan yang diketik adalah tabel, dan itu memerlukan perhitungan, misalnya ada di jumlahan, atau kita perlu jumlah total, atau jumlah subjumlah, dan sebagainya, kita harus menggunakan Excel ya. Saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Word. Sekian dulu video dari saya. Bab 1 sudah, bab 2 sudah, dan bab 3 insert tabel sudah. Saya kira sudah cukup jelas ya. Saya kalau misalnya ada kritik dan saran, silahkan komentar saja di channel ini, di video ini. Kalau misalnya ada request yang perlu kita jelaskan dalam sebuah aplikasi komputer, kita siap untuk menampung dan kita akan jelaskan ke depan ya, untuk video-video ke depan. Dan masukan-masukan dari penonton juga sangat diperlukan ya di sini. Jangan lupa subscribe Bung Wira. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di modul 2 untuk Microsoft Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.